Bismillahirrahmanirrahim. Larangan-larangan dalam sholat. Yang pertama, dilarang sholat sambil bertolak pinggang atau meletakkan tangan di pinggang. Ini berdasarkan hadis ya Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, naha anil khasri fis shalah. Rasulullah melarang al-khasr, itu ikhtisar, itu bertolak pinggang di dalam sholat. Ya. Yang kedua, dilarang melihat ke atas dalam sholat. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan Nasa'i dari hadis, ya, Rasul sabda, la yantahiyanna aqwamun an rafi absarihim inda du'a fi shalah ila sama' wa la tuhtafanna absaruhum. Hendaklah suatu kaum itu berhenti untuk mengangkat pandangannya ke langit ketika berdoa dalam sholat, atau Allah akan hilangkan penglihatan mereka. Lihat Rasulullah ya mengancam orang yang sholat kemudian memandang ke atas, ya matanya itu akan dibutakan oleh Allah. Ya, subhanallah. Yang ketiga yang dilarang, ini termasuk yang dilarang ini yang makruh juga ya, selain yang haram, yaitu menengok tanpa ada kebutuhan. Tengok sana sini, tidak membatalkan sholat, tapi itu ya, seseorang menengok tanpa ada kebutuhan itu makruh kata para ulama. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ditanya tentang menengok dalam sholat, maka Rasulullah bersabda, wa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min sholatil abdi. Itu adalah jambretan dari jambretan setan dari sholat hamba. Ya. Kemudian di antara perkara yang dilarang dalam sholat, Pak, ya, ini termasuk makruh, yaitu membunyikan jari jemari, kletek-kletek. Terkadang kita mendengar orang sholat sampai bunyi-bunyi, kletak-kletok, apaan itu? Rupanya jarinya dibunyi-bunyikan. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Syu'bah maula Ibnu Abbas pernah sholat di samping Ibnu Abbas, lalu ia membunyi-bunyikan ya jari jemarinya. Setelah selesai sholat, Ibnu Abbas berkata, la umbalak, celaka kamu. Kenapa kamu membunyi-bunyikan jari jemarimu dalam sholat? Ibnu Abbas mengingkari di sini. Yang ketiga atau yang keberapa nggak tahu. Ya, segitulah. Selanjutnya yaitu makruh menguap dalam sholat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, at-tasahub minasyaitan. Menguap itu termasuk dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'a. Apabila salah seorang dari kalian yang menguap, hendaklah ditahan, kata Rasulullah, sekuatnya. Jadi kalau menguap itu, Pak, ditahan. Ya, supaya kuat tuh biasanya dengan tarik nafas. Gitu. Ya. Kalau ternyata enggak kuat juga, kata Rasulullah, maka letakkan tangan kita begini. Ini lagi sholat sampai Karena disebutkan dalam hadis, apabila seseorang menguap kemudian tidak ditutup, maka setan akan tertawa lihatnya. Iya. Antum diketahuin setan, bayangkan. Iya. Kemudian yang dilarang dalam sholat diantaranya yaitu meludah ke hadapan kiblat dan ke arah kanan. Meludah ke arah kiblat atau kanan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim dari Jabir. Sesungguhnya seseorang dari kalian apabila berdiri sholat, Allah itu berada di depannya. Janganlah ia meludah ke depannya dan jangan pula ke kanannya.
tapi hendaklah ia meludah ke kirinya atau di bawah kaki kirinya. Ya. Di antaranya sadel. Yang dilarang dalam salat yaitu sadel dalam salat. Apa itu sadel? Dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang sadel dalam salat, yaitu seseorang memakai baju dalam keadaan tangannya semua di dalam baju. Ya, sehingga dia ruku dan sujud dalam keadaan tangannya di dalam baju. Ini disebut sadel, dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Di antara juga yang dilarang, Pak, membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan Muslim, ya ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajida. Ketahuilah aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku dan sujud. Perhatikan, Pak. Larangan membaca Al-Qur'an dalam ruku dan sujud ini masuk padanya bacaan-bacaan yang termasuk doa-doa dalam Al-Qur'an. Iya. Memang sebagian pendapat ada ulama mengatakan boleh membaca doa dalam Al-Qur'an dalam ruku, dalam sujud, kalau dengan syarat satu, niatnya untuk doa bukan niat untuk membaca Al-Quran. Iya, Allahu a'lam. Saya lebih condong kepada pendapat yang pertama, bahwa itu tidak boleh karena ayat hadis yang melarang itu sifatnya mutlak. Kemudian diantara yang dilarang dalam sholat, menggulung baju, rambut, tidak boleh. Dan masuk dalam makna menggulung, mengikat rambut dalam sholat. Ya. Karena mengikat rambut dalam sholat itu termasuk perkara yang dimakruhkan oleh para ulama. Bahkan pernah ya Al-Hasan bin Abi Thalib melihat seorang laki-laki yang sholatnya dalam keadaan rambutnya diikat. Ya, maka Al-Hasan mengatakan itu adalah ikatan setan. Ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian diantara perkara yang terlarang dalam sholat akhal Islam yaitu menyerupai binatang dalam sholat. Diantaranya ik'a. Apa itu ik'a? Nanti saya akan contohkan ketika saya memberikan contoh ik'a yang sunnah. Nanti insyaallah ya akan disorot nanti dalam prakteknya insyaallah. Ya saya akan praktekkan apa itu ik'a yang haram dan ik'a yang sunnah. Kemudian ya di antara perkara yang dilarang dalam salat ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, mashul hasa, mengusap kerikil yang nempel di jidat. Kalaupun mau, kata Rasulullah, cukup sekali saja, tidak boleh lebih dari itu. Berdasarkan satu riwayat, la tamsah wa anta tusalli, jangan kamu usap jidatmu dalam keadaan kamu sedang sholat. Wa in kunta la buddan fa'ilan, wa in kunta la budda fa'ilan fawahidatan litaswiyatil hasa. Kalau kamu memang harus melakukannya maka cukup sekali saja. Iya. Di antara yang dilarang dalam sholat, Pak, balapan sama imam. Di antara kita banyak yang tidak sadar kalau kita sudah balapan dengan imam. Dulu, perhatikan ya, di zaman sahabat dahulu, Pak, kata sahabat, kami dahulu di zaman Rasulullah, apabila Rasulullah sujud, tidak ada di antara kami yang membengkokkan tulang punggungnya sampai betul-betul melihat Rasulullah SAW telah sujud. Kalau kita enggak, sebatas imam Allahu Akbar langsung sujud. Akhirnya apa? Bareng sama imam. Imam sujud, makmum sujud. Gimana? Katanya kan yang namanya imam kan buat diikuti. Yang namanya ngikutin tuh di belakang, bukan bareng. Ya.
apalagi mendahului. Kalau mendahului itu Pak, dosanya besar kata para ulama. Ya, Rasulullah bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam." Apa tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam? An yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Allah gantikan kepalanya dengan kepala keledai, kata Rasulullah. Diancam oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka dari itu ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, ya. Ini yang harus kita pahami, bahwa itu jangan sampai kita ini termasuk orang yang mendahului imam. Jadi Pak, kalau sholat jangan kita bergerak sampai imam telah sempurna melakukan gerakan itu. Jangan kita sujud sampai kita melihat betul-betul imam sudah sujud, baru kemudian bergerak sujud. Itu yang yang diperbuat oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Kemudian diantara yang terlarang dalam sholat, makruh sholat dalam keadaan makanan sudah terhidang atau kebelet pengen buang air dan kecil atau besar. Karena berdasarkan hadis la sholata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan, dikeluarkan oleh Muslim dan Abu Daud. Tidak ada sholat dalam keadaan makanan sudah tersedia, tidak pula dalam keadaan dia sedang menahan buang air besar maupun kecil. Kalau nahan kentut gimana? Ikhtilaf yang rajih dari pendapat para ulama, nahan kentut hukumnya makruh. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kekhusyuan. Iya. Maka dari itu, kalau perut antum keroncongan, makanan sudah disediakan sama istri, makan aja bismillah. Asal jangan kebiasaan sengaja masaknya pas adzan, ya. Ini kurang ajar namanya.